ya kita berkarya sesuai dengan karakter kita Ya. aja gitu. Tapi ya kita juga harus bisa lihat bangsa pasarnya kayak apa sih sekarang gitu. Sebenarnya apapun teknologinya sekarang Yes. gimana kita ini aja, makainya aja Oke. Iya. gitu. Se-wise-nya kita aja. Dibilang takut juga ada, iya. Cuman kayak kita mau nggak mau ya mesti ngikutin zaman ya. Oh, Iya. oke. Kita kan nggak bisa langsung serta-merta langsung yang wah jahat banget nih AI. Mungkin kalau tentang percintaan antara perempuan dan laki-laki misalkan putus bisa cari lagi. Tapi kalau persaudaraan itu deep banget kan. Nah, Chris Putra TV listeners di Jalan Sore masih ada Audi dan juga ya iya. Satu single yang jadi original soundtrack film Timur V listeners. Nyanyian dari Timur sudah rilis, sudah bisa di request juga. Ada 2 versi yang yang bakalan kamu dengar begitu nonton filmnya V listeners ya. Karena di filmnya akan sesuai dengan mood filmnya dan yang akan kamu dengar gitu. Contohnya di V Radio itu yang berkolaborasi sama Andi Rianto. Andi Rianto, iya betul. Mbak Audi sudah berkarya, bernyanyi bahkan mungkin dari kecil, kemudian mulai masuk ke industri musik yang profesionalnya dari sekolah tadi di off air cerita V listeners dari SMA ya Mbak ya? Iya, dari aku lulus SMA. Dari lulus SMA V listeners Iya. sudah berkarya di industri musik. Melihat musik zaman sekarang gimana sih Mbak? Kemarin gelaran musik tuh anak muda yang dapat Baskara dapat berapa itu tuh? 6 apa ini pokoknya. Berapa Kayaknya lebih deh sekarang. Mas. berapa banyak 17 apa piala gitu. Melihat berarti musisi muda nih lagi menguasai panggungnya. Iya, zamannya beda sih ya. Ah. Aku zaman aku dulu beda, vibes-nya beda ya. Iya. Cara industrinya berjalannya juga beda gitu sama sekarang gitu. Iya. Dan pendengarnya pun beda. Nah, Musik tuh relevan. Iya, musik tuh oke. relevan sekali gitu. Iya. Tapi kalau melihat dengan sekarang yang lebih gampang mempromosikan lewat media sosial dan lain sebagainya, itu sebenarnya keuntungan atau justru jadi backfire tuh? Sebenarnya kalau menurut gue tuh semakin mudah membuatnya, Iya. semakin banyak, terlalu banyak. Oh. Jadi terlalu mudah orang untuk mendapatkan gitu. Oke. Dan Jadi- similar jadinya. Betul. Iya, jadi ya apa ya? Tantangannya sih beda sama dulu gitu. Iya. Kalau sekarang ya mungkin kan trennya tiap Jumat kita akan rilis lagu Betul. ya kan. Ha-ha. Dan di Indonesia aja ribuan tiap Jumat. Tiap Betul. hari Jumat itu ribuan lagu masuk. Betul. Kalau kita dulu kan misalnya lagi suka sama siapa, misalnya Sheila Seven Iya. atau kita langsung cari kasetnya gitu. Betul. Kita beli, kita Nungguin. dengerin semuanya ya. Kita nungguin mereka untuk rilis ya kan. Yang berikutnya. Ya sekarang dan itu kan bisa bertahun-tahun nungguinnya. Ini tiap Jumat tungguin aja. Pasti ada lagu baru Pasti lagi. ada lagu baru nih keluar dari siapa gitu. Makanya kalau dulu tuh kalau meledak kan meledaknya gila banget. Betul. Kalau sekarang ya mungkin tiap Ya makanya minggu tuh vibes-nya beda. Iya. beda. Gitu, vibes ininya, industrinya juga berjalannya juga beda banget. Karena dulu kan kita masih yang apa ya namanya, masih fisik ya jualannya gitu betul. kan. Ha-ha. Masih berasa nabung buat beli kaset, Nah, buat beli CD dulu Iya, kayak dan dulu gitu-gitu. kita produksi album, kalau sekarang single kan. Single. Tapi willing gak sih Mbak untuk gue mau fight juga gue mau ikut juga di era-era yang sekarang gitu untuk karya-karya musik gue gitu. Ya asalkan kita tetap pada poros kita ya, maksudnya kita nggak memaksakan diri gitu. Oke. Ya kita berkarya sesuai dengan karakter kita aja gitu. Tapi ya kita juga harus bisa lihat bangsa pasarnya kayak apa sih sekarang gitu. Tapi ya nggak bisa kita paksain juga kalau misalkan tiba-tiba sekarang tuh lagi masanya kayak gimana dengarnya, misalkan dangdut progresif apa gitu ya, terus gue tiba-tiba pindah ke situ kan aneh juga gitu jadinya. Jadi ya alhamdulillahnya masih pop gitu ya. Jadi masih relevan aja sih. Ya kita bermusiknya bermusik aja, berkarya aja. Iya. Karena sesuatu yang tulus dari sini, insya Allah sih akan ketemu. Karena itu tugas kita cuma berkarya. Iya. Kalau misal sebuah karyanya meledak ya itu bukan tugas kita lagi, itu udah semesta yang bekerja. iya, betul. Oke. Gue nggak tahu ya kalau
dulu kan kita sempat dengarnya gini, kita berkarya setulus-tulusnya nanti akan ketemu tuh gitu sama para penikmatnya. Tapi yang sekarang tuh kan setiap Jumat bahkan tuh ribuan single, jadi kesannya kayak ayo ditemu ini gitu. Iya, karena orang sekarang sudah bebas banget untuk bisa akses apapun Rekaman udah bisa di kamar. Rekaman di kamar, ya kan? Kita asal kita bisa punya ini, kita bisa ya udah masukin aja di mana udah bisa jualin lagu kita sendiri gitu kan. Iya. Bahkan yang gampang. paling serem adalah AI. Iya. Bisa bikin lagu, betul. bisa bikin musik. Betul. Either itu membantu kita atau justru itu jadi bumerang buat kita gitu. Jadi sebenarnya apapun teknologinya sekarang gimana kita ini aja, makainya aja. Gitu. Se-wise-nya kita aja. Apapun yang dikasih sama kita selama ini kan ya ada lagi teknologi tiba-tiba dari kaset kita ke CD, ya kan dari mana ke mana gitu kan. Ya dan kita, terus akan itu kan evolution akan terus kan. Jadi gimana kita menyingkapinya aja. Gimana kita menerimanya, gimana kita makainya. Kayak gitu. Supaya tidak merugikan kita dan merugikan orang lain. Tapi kalau dari sisi Mas Yai sebagai musisi depan panggung juga, belakang panggung buat musik juga, Mbak Odi juga. Serem gak sih dengan adanya teknologi AI yang akhirnya bahkan nulis lirik ngasal aja terus bisa dibikinin lagu tuh, gue lihat beberapa konten-konten kayak gitu di TikTok tuh gitu. Iya bisa banget. Dibilang takut juga ada cuman kayak kita mau nggak mau ya mesti ngikutin zaman ya. Kita kan nggak bisa langsung serta-merta langsung yang wah jahat banget nih AI. Bikin kita juga. Generasi kita mungkin kaget ya. Kita nggak tahu nanti anak-anak nanti cucu gimana, mereka lebih bersahabat dengan AI itu. Lebih bersahabat dengan teknologi, lebih menggampangkan hidupnya mereka kan kita nggak tahu. Betul. Ya kan? Makanya balik lagi gimana kita menyingkapinya aja, menerimanya seperti apa, makainya kayak gimana. Apa yang mau disampaikan sih Mbak sebenarnya? Entah dari filmnya, entah dari soundtracknya, entah dari keresahan, biasanya kan gitu. Bikin satu karya kan pasti based on keresahan tuh Mbak. Jadi memang film ini based on true story ya, true event. Tapi memang kita nggak cuman ngambil sedikit dari situ. Selanjutnya kita bikin cerita sendiri. Yang mau disampaikan dari film ini dan lagu ini adalah tentang persaudaraan. Memang ini tema utama dari film dan lagunya sendiri. Jadi kita kita pengen tuh semuanya baik-baik aja. Amin. Gitu. Kalau kita saling jaga, kita saling mengasihi, kita saling melindungi gitu ya. Jadi itu yang pesan yang mau kita sampaikan sih di film dan soundtracknya. Di soundtrack ini bahwa mungkin kalau tentang percintaan antara perempuan dan laki-laki misalkan putus bisa cari lagi. Tapi kalau persaudaraan itu deep banget kan. Nah. Itu listeners, jangan sampai putus sama saudara lu gitu. Iya, karena ya kalau bukan saudara kita siapa lagi? Kalau bukan kita saling satu, kita tuh saudara sebenarnya. Gitu. Benar. Kalau kita nggak saling jaga, siapa lagi? Tuh listeners, kalau bukan saudara kita, siapa yang mau minjemin duit kamu? Justru karena saudara kadang nggak dipinjemin. Kasih aja ya Mbak ya langsung ya. Mbak kan tadi udah bilang kita saudara kan ya? Saudara loh. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih Mbak Odi, Mas Yai juga. Thank you. Semoga sukses nanti filmnya tanggal 18 Desember, listeners ya. Betul, di semua bioskop kesayangan kamu. Ramaikan. Nah, itu dia judulnya Timur, listeners, dan nyanyian dari Timur sudah bisa didengarkan di semua digital media platform dan di V-Radio pun bisa kamu request ya. Dan video klipnya ada di Wise Entertainment. Itu dia di YouTube-nya. Betul sekali.